Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah. Kembali lagi bersama saya, Mas Salahuddin, di program acara Podcast As-Sunni. Ngobrol santai, berkah tercapai. Alhamdulillah sahabat sekalian, di video kita kali ini kita akan kembali menghadirkan perbincangan yang hangat dan tentunya insya Allah akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat sekalian. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan video kali ini, saya ingin kembali mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Studio As-Sunni Official, sehingga channel ini bisa terus berkembang, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan kita bersama. Dan alhamdulillah, sahabat As-Sunni yang dimuliakan Allah, pada program acara Podcast As-Sunni pada kesempatan yang mulia ini, saya sudah kedatangan bintang tamu nih. Ini jauh-jauh nih dari Jowo ya. Nah, boleh dilihat pemirsa ya, sahabat sekalian. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Farlan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, sahabat As-Sunni, beliau ini nama aslinya adalah Mas Suparlan. Beliau adalah seorang pimpinan ataupun ketua Kerukunan Keluarga Jawa Sinja atau disingkat Ketua KKJS. Nah, beliau akan berbincang-bincang dan memberikan keterangan-keterangannya terkait dengan bagaimana sih itu KKJS di Kabupaten Sinjai, dan ini merupakan perkumpulan orang-orang Jawa ya yang ada di bumi Pandrita kita atau daerah yang dijuluki Kabupaten Sinjai ini. Jadi yang pertama nih Mas, selamat datang kami ucapkan di studio kami yang sederhana ini. Ya. Mudah-mudahan tentunya berkenan di tempat kita ini. Yang pertama mungkin Mas Farlan boleh menjelaskan sih apa itu yang melatar belakangi sehingga KKJS ini terbentuk di Kabupaten Sinjai. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi merupakan kehormatan bagi saya pribadi maupun secara organisasi KKJS secara umum. Yang alhamdulillah barusan juga ini KKJS diundang untuk memberikan ya mungkin sebab musabab atau asal muasal berdirinya KKJS. Jadi alhamdulillah secara pribadi saya sudah untuk yang kali kedua memimpin daripada organisasi. Jadi alhamdulillah yang mendasari daripada didirikannya KKJS ini memang kita sebagai perantau yang notabene berasal dari bermacam-macam daerah, bermacam-macam karakter, dan tentunya bermacam-macam strata sosial. Nah, tentu akan menjadikan sebuah hal yang mungkin saja menjadi konflik yang mungkin bisa saja terjadi karena perbedaan tersebut. Namun dengan diadakannya atau mendirikannya organisasi atau perkumpulan ini, kerukunan ini, tentunya nantinya bisa kita saling bertukar pikiran. Ya mungkin dari yang pendidikannya, karena kita kan tadi saya sampaikan berbeda strata pendidikan. Mungkin ada yang ternyata sudah sarjana, ada juga yang masih tamatan SMP dan lainnya. Nah, setelah dengan dipertemukannya dalam sebuah kumpulan ini, tentunya kita bisa saling berbagi. Karena tidak menjamin juga yang sudah sarjana bisa lebih mumpuni daripada yang belum sarjana. Begitu juga sebaliknya. Artinya di sini ada beragam misalnya strata sosial pendidikan yang tergabung. Ini kelompok perantau dari Jawa ya Mas. Ini sudah berapa lama sih Mas? Sejak tahun berapa ini terbentuknya? Kalau untuk KKJS sendiri, karena terus terang, kalau saya sendiri kan
datang ke Sinjai ini Hmm. sejak tahun 92. 92. Ya. Wah, sudah Jadi lama sudah ya, 30-an tahun. Masya Ya. Allah. Saya belum lahir nih Mas. Ternyata Mas 92. Farlan sudah hadir. Nah, setelah itu dari para sesepuh, dari para pendahulu, kebetulan entah mengapa kok saya dipanggil, diajak merumuskan bagaimana kalau sekiranya ada wadah yang bisa mengayomi dan ya menyatukan daripada teman-teman tersebut. Teman-teman dari Jawa. Ya, meskipun berawal dari sebuah kelompok kecil bisa dinamakan arisan. Nah, setelah itu kita sepakati makalah disebut atau dibuatlah sebuah kelompok yang tentunya punya legalitas. Kalau secara legalitas memang belum lama, Ya. tapi secara kerukunan-kerukunan kita sudah lama. Untuk legalitas resmi daripada KKJS itu sekitar tahun 2014. 2014 Ya, ini itu kita sudah masukkan ke Kemenkumham, terdaftar. Alhamdulillah kita punya payung hukum dengan adanya kerukunan ini. Nah, apa sih latar belakangnya Mas ini sehingga KKJS terbentuk di Kabupaten Sinjai? Artinya awal yang mendasarinya sehingga terbentuk ini. Ya, itu tadi saya sampaikan karena memang kita ini kan berasal dari kabupaten yang berbeda, Ya. watak yang berbeda. Nah, itu lagi juga strategi yang berbeda. Tentunya kalau kita sudah kumpulkan kan sesuatu yang tadinya berbeda-beda, kalau kita kumpulkan nanti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya. Artinya dengan harapan kalau memang yang sudah mampu memberikan kita mungkin ya arahan mulai dalam cara berbisnis, karena memang niat kita ke sini kan berusaha berbisnis. Betul. Tentunya dengan ilmu yang mereka sudah punya mungkin bisa kita serap, bisa kita ajarkan dan bisa kita ikuti. Artinya sebagai ajang berbagi seperti itu. Ya, Artinya begitulah. saling berbagi pengalaman, pengetahuan Ya. yang mencakup dalam satu wadah Ya. dalam KKJS ini. Betul. Nah, kemudian kan ini sudah cukup lama ya di Kabupaten Sinjai, artinya secara hukum itu sudah terbentuk sejak tahun 2014, sudah diakui secara hukum. Nah, sejauh ini apa sih program-program unggulan yang selama ini telah dilakukan oleh KKJS, Mas? Ya, alhamdulillah untuk awal kita di awal tahun itu berdirinya kita sudah membantu pemerintah yaitu dalam hal bagaimana penanggulangan banjir. Waktu itu kita ikut mengadakan kegiatan menanam bako di pesisir pantai Lare-Area waktu itu. Ya, alhamdulillah itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya KKJS. Nah, Ini tanggal berapa sih, Mas? itu kita sepakati tanggal 14 April. 14 April. Iya, 14 April sesuai dengan tertera di SK berdiri itu tanggal 14 April ya. Kemudian program-program lainnya yang selama ini telah berjalan atau mungkin ada program-program rutin yang selama ini dilaksanakan oleh KKJS? Ya, memang kita bagaimana dengan berdirinya ini, kita lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa mengayomi dan bagaimana menampung daripada aspirasi seluruh teman-teman. Kita kan terlepas daripada dunia politik ini ya. Betul. Jadi karena alhamdulillah untuk sampai saat ini kita bagaimana memperhatikan teman-teman terlebih dalam hal bentuk sosial, mungkin kehidupannya, mungkin kesibukannya di saat mereka punya acara hajatan. Tentunya kita mempermudah bagaimana mereka dengan acaranya bisa berjalan dengan bagus, lancar, dan bisa berjalan sukses. Tentunya yang namanya orang punya acara kan tidak bisa dengan sendirinya. Betul. Nah, tentunya dengan kita bentuk kerukunan tadi, kita sepakati, kita pertemukan, dan kita musyawarahkan sehingga bagaimana kita bisa meringankan teman kita yang akan punya acara tersebut. Nah, tentunya ini kan nanti kan bergiliran. Bergiliran. Ya, termasuk juga kepada teman-teman yang sakit. Jadi alhamdulillah kita dengan kepemimpinan saya yang kedua ini sudah ada metode baru. Bagaimana kita memberikan donasi kepada teman yang sakit dengan hanya kita melakukan fasilitas WhatsApp yang ada, kita bikin grup sehingga kita dengan begitu kita sudah bisa mengisi daripada donasi. Wah, jadi donasi ini tiap minggu ya, Mas? Ya, tidak. Ini setiap ada saudara kita yang sakit, artinya memang perlu kita cek betul apakah yang bersangkutan itu betul sakit, betul dibutuhkan. Tentu kita ada tim yang bisa mengecek. Setelah itu baru saya bukan
donasi. Alhamdulillah ini selama kurun waktu bulan 4, 5 ya sekitar 6 bulan ini sudah ada lebih 13 orang yang bisa kami bantu dari donasi teman-teman. Ya dengan donasi ya kalau dibilang lebih dari cukup. Wah, karena hampir 2 jutaan. Artinya Kakak Jas ini juga hadir untuk memberikan solusi untuk saudara-saudara kita, khususnya kelompok-kelompok orang-orang perantau ya dari Jawa yang ada di Sinjai ini, untuk diringankan bebannya untuk biaya perobatannya dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, selain bergerak di bidang sosial, mungkin juga Kakak Jas selama ini kan nampaknya ya, yang setahu saya juga ini informasi-informasi yang kami dapat di awal, bahwa Kakak Jas ini juga banyak berkecimpung di dunia Islaman. Ini ya, mungkin boleh disampaikan juga Mas. Ya. Nah, sebelumnya mungkin Mas, di Sinjai ini sudah berapa pengurusnya Kakak Jas, ataupun yang termasuk dalam anggota Kakak Jas di Sinjai? Ya, secara struktur organisasi itu ya sebenarnya ada ya sama seperti organisasi yang lain. Ya. Nah, cuman karena itu tadi kita dengan kesibukannya, jadi sehingga kita cuman pemenuhan dalam hal struktur organisasi, pemenuhan administrasi. Tapi secara pelaksanaan kita lebih menekankan kepada ketua sama sekretaris dan bendahara. Nah, artinya dengan kepercayaan daripada teman-teman, tadi memang kita tidak ragukan juga kesibukan, karena memang kita di sini dengan kesibukan, tapi alhamdulillah dengan kita, artinya dengan ketua, ya wakil pun juga kadang, tapi bendahara dan sekretaris selalu kita libatkan dalam setiap pertemuan. Alhamdulillah untuk KKJ ini sudah bisa berjalan. Alhamdulillah. Kira-kira dari seluruh anggota yang tergabung dalam KKJ ini kira-kira berapa sekitar? Kalau melihat data, artinya yang resmi menjadi anggota, karena segala sesuatu kan perlu ada kepastian, ada aturan main. Karena jangan sampai kita cuman asal warga Jawa masuk aja, tidak. Harus ada pembeda. Tidak mesti warga Jawa masuk. Ya, tidak selamanya warga Jawa itu anggota KKJS. Nah, makanya di sini setelah kami bikin ini ada sekitar 135 anggota yang sudah resmi bergabung, dan tentunya dengan memenuhi persyaratan yang sudah kami buat. Tentunya 135 orang, Pak. Ya, 135 orang. Ya, itu mencakup wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan sebagian, dan Sinjai Utara. Ini di 3 kecamatan. Di kecamatan. Ini rata-rata Mas dari daerah Jawa mana nih yang bergabung? Artinya yang dominan itu. Ya, alhamdulillah ini memang paling banyak itu ya Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, tapi alhamdulillah karena mungkin saja dari warga yang merasa ya dengan adanya KKJ ini cukup membantu, tentunya dari manapun, termasuk dari Madura, termasuk dari Sumatera, dari manapun, akhirnya juga mau bergabung. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ya. Jadi luar biasa ya, sahabat sekalian. Mungkin sambil diminum juga, Mas. Oh, yes. Di ini KKJS yang selama ini telah hadir memberikan manfaat tentunya untuk minimal kepada pengurus-pengurusnya. Tadi Mas Parlon sudah menjelaskan bahwa program-program yang kini telah dijalankan itu salah satunya tadi, misalnya jika ada di antara pengurus ataupun anggota yang sakit itu langsung dibuatkan list. Namun sebelumnya dipastikan dulu kalau memang betul sakit. Ini tentunya menjadi satu kebaikan sebenarnya dalam suatu perkumpulan, dan KKJS telah memberikan contoh yang baik untuk itu. Dan ini patut untuk kita jadikan sebagai satu inspirasi juga untuk teman-teman yang misalnya punya komunitas atau organisasi. Ini bisa jadi satu bahan pertimbangan untuk bisa dilakukan, sehingga satu perkumpulan itu tidak hanya berkumpul tok saja, tapi ada manfaat yang bisa dirasakan di dalamnya. Menggunakan media yang ada. Iya. Jadi lanjut daripada itu, Mas, mungkin bisa disampaikan tadi ada program-program apa saja yang selama ini telah berjalan, khususnya di
bidang keislaman. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk warga Jawa umumnya ini untuk di Sinja ini sudah ada beberapa majelis taklim. Jadi kalau tidak salah itu ada sekitar 3-4. Ini dibentuk sama Kakak Jesse? Bukan, artinya memang lebih duluan kelompok ini ada daripada KKJS. Ya. Tapi biar bagaimanapun mereka juga bagian daripada warga Jawa yang tentunya meskipun secara tidak langsung KKJS ini sebenarnya juga bagian dari kelompok tersebut. Nah, cuman karena kami selaku pengurus KKJS tidak membatasi ataupun tidak mengatur bagaimana kegiatannya, kami berikan kebebasan. Yang penting selama kita tinggal di Tanah Rantau harus senantiasa bagaimana menjaga ketertiban, keamanan dan kerukunan. Itu yang menjadi selalu daripada niatan daripada KKJS agar senantiasa bisa mengontrol bagaimana teman-teman yang lainnya tersebut. Masya Allah. Jadi ini juga satu hal yang sangat penting khususnya bagi teman-teman perantau ya, untuk menjaga kerukunan ya, kedamaian dan menjaga juga misalnya situasi dan kondisi di tempat di mana kita merantau seperti itu, Mas. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, Mas, mungkin juga bisa disampaikan sejauh ini mungkin Mas Farlan yang sudah 30 tahun lebih di Sinjai, selama berada di Sinjai, Mas, dan selama memimpin KKJS ini bagaimana melihat respon masyarakat Sinjai terhadap kehadiran orang-orang Jawa di Kabupaten Sinjai ini, Mas? Ya, alhamdulillah dari respon warga pribumi, warga Sinjai sendiri, artinya bukannya saya memuji dan bukannya saya menilai saya dengan kebaikan, bahkan kami juga mendengar sendiri, alhamdulillah dengan adanya KKJS, kerukunan itu juga terlihat bahwa kebersamaan warga Jawa ini kelihatan sekali. Terbukti dengan adanya acara-acara pesta, mereka pun bersatu padu, bergotong royong, bahkan tidak peduli mereka kaya, mereka miskin. Nah, itu juga senantiasa dibikin sama, dibikin sama. Nah, begitu pula dengan acara, mungkin ada keluarga atau saudara kita yang mungkin saja terkena musibah. Artinya dengan semangat kebersamaan tadi itu, tidak pandang waktu, tidak pandang tempat, alhamdulillah senantiasa bagaimana kita bisa memberikan bantuan kita, baik itu ya tenaga maupun pikiran, kalau memang itu dibutuhkan, itu senantiasa kita utamakan dan itu menjadi penilaian plus daripada warga Sinjai. Masya Allah. Jadi dengan adanya misalnya ini mungkin salah satunya Jalan Majelis Taklim juga ya, Mas. Ini menjadi satu satu jalan untuk menyatukan warga Sinjai dan warga Jawa itu bisa lebih rukun, lebih akrab gitu ya. Jadi artinya selama di Sinjai Mas ya mungkin penerimaannya masyarakat Sinjai itu sangat ramah, sangat baik ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Nah, terkait dengan itu Mas, mungkin selama berada di Sinjai Mas ya, ini kan tentu tidak pernah luput dari yang namanya suka dan duka. Selama memimpin KKJS Mas, tadi kan sukanya sudah banyak. Nah, mungkin dukanya dulu juga mungkin boleh disampaikan. Dan apa yang menjadi duka yang mungkin sulit untuk dilupakan dan bisa menjadi hal yang membangkitkan KKJS itu sendiri. Terima kasih. Setiap kegiatan, setiap usaha itu pasti yang namanya suka dan duka itu memang sudah berpasangan. Iya, sudah berpasangan. Lagi ya Joto ya. Sudah berpasangan ya. Jadi betul. Hal yang wajar lah. Ya. Kalau sukanya itu ada ya jangan juga terlalu senang. Tapi kalau dukanya datang juga jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih. Ya. Artinya hal itu menjadi kalau ada dukanya ya perlu introspeksi. Kenapa bisa dan harus bagaimana itu yang perlu kita pelajari. Dan kita juga perlu sadari bahwa di awal saya sampaikan kita datang dengan karakter yang berbeda. Tentunya tanggapan ataupun penilaian dari semua warga dari apa yang kami sampaikan ataupun kami jalankan dalam kepemimpinan tentunya dengan tanggapan-tanggapan yang berbeda-beda kan. Nah, tentunya, nah itu harusnya kan jangan disesuaikan atau disamakan dengan keinginan hatinya.
tentunya bagaimana ini bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu nanti yang akan menjadikan kita tidak menilai kepemimpinan ataupun organisasi tersebut negatif. Tapi kalau kita menilai dengan hati kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri, wah ini tidak cocok dengan saya, apapun itu pasti akan negatif. Itu tentunya kalau sukanya ya alhamdulillah ada, dukanya pun itu menjadi pewarna daripada kegiatan tersebut. Dan itu sudah wajar. Artinya duka ini tidak menjadi satu hambatan yang berat. Oh ya, tidak. Artinya selama puluhan tahun di Sinjai bersama KKJS, bersama mungkin secara pribadi juga seperti itu Mas. Iya. Nah di Sinjai sendiri Mas, selama berada di Sinjai ini mungkin secara pribadi juga ini mungkin bisa dijelaskan usaha-usaha yang pernah ataupun digeluti saat ini sampai saat ini. Alhamdulillah, jadi sejak 92 saya menginjakkan di tanah Bugis ini. Ya, tepatnya tanggal 29 September kalau tidak salah, mungkin di bulan ini kayaknya. Jadi memang saya datang ke sini ya berniatan mau mengubah nasib. Mengubah nasib. Ya. Kalau Mas Farhan sendiri asalnya dari mana? Dari Solo. Solo. Ya, dari Solo, Jawa Tengah ya. Iya. Ternyata saya sekarang ini sahabatnya satu meja dengan satu kampungnya. Siapa tahu nanti ada apa ya, presiden yang tertular. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi memang niatan kita mau mengubah nasib di tanah rantau. Tentunya kita waktu itu berbekal dengan semangat saja, tanpa bawa modal, tanpa bawa cuma semangat. Tapi alhamdulillah kuncinya sebenarnya cuma satu. Bagaimana kita itu hidup di tanah orang, hidup di tanah rantau, tetap kita jangan lupa agama. Sebenarnya itu saja ya. Jadi kalau alhamdulillah selama ini apa yang kami jalankan itu, jadi selama kita itu mau berdekat dengan yang maha memberi rezeki, insya Allah itu akan tetap kita dengan mudah kita dapatkan. Jadi berbagai macam usaha sudah kita jalani, alhamdulillah semua ya. Sedikit-sedikit berubah, tapi berubah untuk meningkatkan kebaikan kan begitu. Ya. Walaupun ya harus berjuang, ngontrak sana, ngontrak sini, pindah sana, alhamdulillah hingga 30 tahun tinggal di Sinjai ini, alhamdulillah diterima masyarakat Sinjai dengan baik. Pergaulan juga sudah alhamdulillah sudah lumayan. Jadi bisa dikata umur saya di Jawa dengan yang di Bugis sekarang sudah lebih banyak yang di Sinjai ya. Mungkin sudah bisa juga fasih bahasa Bugis ya. Ya, alhamdulillah. Iya, iya. Iya bisa. Ya, kesik-kesitoni mondo di Sinjai. Ya, jadi ini satu pesan yang sangat penting juga ya, sahabat Sunni sebagai seorang perantau tentunya bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita alami, ini jangan sekali-kali kita meninggalkan yang namanya agama. Sekarang sudah membuktikan 30 tahun, saudara-saudara sekalian. Ini bukan waktu yang singkat dan kuncinya memang adalah agama. Dan tentunya beliau telah memberikan bukti selama puluhan tahun, bahkan pengalamannya lebih dari umur saya satu yang baru berusia 22 tahun. Dan tentunya ini merupakan satu hal yang menjadi pembelajaran besar untuk kita semua, khususnya sahabat-sahabat yang menjadi perantau. Begitupun dari kalangan Bugis ya, tidak mesti dari Jawa yang merantau ke Bugis. Orang Bugis pun yang merantau keluar sana juga harus punya pegangan-pegangan tersendiri sehingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita merantau. Ini telah dicontohkan oleh kawan-kawan kita di Perkumpulan Keluarga Jawa Sinjai. Dalam hal ini Mas Farhan telah membuktikan hal tersebut. Nah, mungkin ini kita sudah masuk di sesi akhir Mas Farhan ya. Terkait dengan pengalaman ataupun seluk-beluk yang saat ini telah dijalani oleh KKJS, mungkin kedepannya ada harapan ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada sahabat-sahabat kita, khususnya teman-teman mungkin yang nonton dari Jawa ataupun teman-teman perantau
mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan khususnya dalam hal bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat sebagai seorang perantau di tanah orang. Ya. Jadi terima kasih kepada sahabat Asuni. Jadi dalam kesempatan yang berbeda ini perlu sama kami berbagi. Jadi yang menjadi kunci sukses seseorang itu bukan berpindah-pindahnya tempat usaha. Tapi kita harus yakin di satu usaha tersebut bagaimana bisa kita maksimalkan, bisa kita mantapkan. Itu saja. Kalau kita mau sukses di satu tempat, jangan suka berpindah-pindah. Usaha silahkan ganti, tapi jangan pindah-pindah tempat. Karena otomatis yang namanya pindah tempat perlu juga biaya. Nah, jadi kan agak susah. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Itu saja. Iya. Karena dimanapun kita tinggal, itu yang namanya sholat itu sudah kewajiban. Kita sadar yakin, apalagi kita sudah jauh-jauh menyeberang laut. Nah, kita jauh dari saudara. Kepada siapa kita mau mengadu? Kepada siapa kita mau minta pertolongan? Bukan kepada Allah. Ya. Selanjutnya, setelah dengan adanya perkumpulan, mari kita bawa diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah terlalu menunjukkan diri kita, tapi jangan juga merasa bodoh-bodoh amat. Ya. Apa yang kita mampu, sampaikan. Karena belum tentu juga orang yang sudah kaya tidak akan membutuhkan kita. Suatu saat pasti kita akan membutuhkan. Nah, begitu pula dengan orang yang mungkin masih di bawah. Jangan juga malu-malu untuk bertanya kepada orang yang sudah besar ataupun sudah sukses. Siapa tahu ada ilmunya yang bisa diserap. Nah, begitu pula kita seperti ini. Pada ustadz, dekat-dekatlah dengan ustadz, dekat-dekatlah dengan ulama. Karena di situ kita bisa mencari berkah hidup, mencari ilmu yang mungkin bisa, yang belum kita dapatkan dulu. Karena terus terang waktu belajar kita sudah habis. Nah, makanya kita harus bagaimana cari keberkahan hidup melalui kajian-kajian. Nah, tentunya dengan harapan niat kita merantau, tentunya kita bisa berharap juga pulang kampung. Ya, tentunya kampung itu Jangan lupakan kampung. Ya, jangan lupakan kampung. Ya, tentunya dengan membawa kesuksesan dunia. Kalau kita pulang ke kampung, nah, tapi kesuksesan akhirat itu kan kalau kita nanti di akhirat. Nah, tentunya dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga itu sebagai bekal kita. Yang namanya sukses itu ya sukses dunia, sukses akhirat. Ya, itu. Terima kasih banyak Mas Parlan pesan-pesan ataupun sharing-sharing yang dilakukan pada kesempatan video kita kali ini luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan pada video kita kali ini. Dan sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan sahabat. Namun karena waktu juga membatasi kita, dan sebelum kita mengakhiri video ini, mungkin Mas Parlan mungkin silakan. Sebelum kita akhiri video ini, saya mau perkenalkan juga nih sahabat sekalian bahwa misalnya kalau lagi lapar, kalau berada di Sinjai, nah Setia Rasa ini bisa menjadi solusinya. Ownernya Setia Rasa. Benar, beliau ini merupakan ownernya warung Setia Rasa. Ini sudah ada 2 cabangnya. 3. Ya, sudah 3 Mas. Masya Allah. Cabang pertama di Jalan mana? Bulu Salaka. Bulu Salaka di dekatnya ACC Jaya ya, di Kota Sinjai. Kemudian Setia Rasa 2-nya di Jalan Jenderal Sudirman ya. Itu di ujung. Pokoknya kalau ada mie pertamina kita dapat sahabat. Ya. Tidak salah itu sebelah kiri kalau dari arah barat. Ya. Ini cabang ketiganya ini baru saja. Petara nih. Jalan Petarani. Iya, pas mau keluar ke Bone jadi simpang 3. Simpang 3. Ya, mulai masuk kota lah. Sebelah kanan. Ya, kalau dari sini sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Kalau dari sini barat ya. Jadi sudah 3 cabangnya, jadi ini bisa menjadi solusi untuk menuntaskan laparnya sahabat-sahabat sekalian ya. Dan juga saya ingin mengajak ada sahabat untuk senantiasa rutin mengonsumsi yang namanya madu. Nah, di Asun ini yang alamat di Jalan Persatuan Raya, Jalan Poros Singgih Kajang, Kabupaten Kepulauan Samantari, Kecamatan Singgih Timur. Sahabat-sahabat bisa datang membeli langsung madu asli dari Jambi yang Akasia. madu akasia. Madu akasia. Madu akasia ini warnanya hitam-hitam putat ya. Ya. Ini sangat cocok untuk kesehatan sahabat.
bisa datang langsung di Asunisel ya. Alamatnya tadi di Jalan Poros Jaya Kajang, Kelurahan Samakarin, Kecamatan Suli Timur. Jadi insya Allah Asbab Madu ini bisa menjadi satu usaha kita untuk selalu menjaga kesehatan kita semua. Dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin cukup sekian video kita pada program acara podcast Asuni, ngobrol santai berkah tercapai. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak Mas Farhan, jazakumullahu khairan sudah hadir di studio kami di studio Asuni Official. Terima kasih sahabat sekalian, tonton terus video kami di studio Asuni Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.